Nah, jadi setelah melihat videonya nih, Kak, apa sih yang kakak dapat dari videonya tadi? Dari video tadi saya tahu saintisnya kayak cyber di dunia dari Indonesia. Oke, baik. Jadi kayak menambah pengetahuan seperti itu ya, Kak ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Abel, saya dari Prodi Bisnis Perjalanan Wisata Universitas Gadjah Mada. Di sini saya sedang melakukan praktik pemanduan ya. Sebelumnya boleh tahu namanya? Cici Oh, Kak Cici ya. Oke, Kak Cici ini berasal dari mana, Kak? dari Batam Pak. Oh, dari Batam. Wow, jauh sekali ya. Sebelumnya apa udah pernah ke museum sandi? Belum dari pertama kali. Oh, ini pertama kalinya. Kak tahu museum sandi ini di mana, Kak? Mungkin nggak sengaja dari media sosial. Oh, dari media sosial. Nah, sedikit informasi ya, Kak ya. Jadi Museum Sandi ini merupakan museum persandian satu-satunya yang ada di Indonesia. Nah, kemudian apa sih persandian itu? Nah, jadi persandian itu suatu kegiatan di mana mengirimkan pesan atau teks atau mungkin secara berkomunikasi secara ini kode rahasia gitu, sehingga tidak diketahui cukup banyak orang seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ke roman berikutnya, di mana nanti ada tentang persandian kuno klasik. Mari silakan, Mas. Nah, selanjutnya kita berada di ruangan lini masa kriptografi kuno nih, Kak. Nah, di sini sejarahnya dimulai dari 3200 sebelum Masehi, di mana bangsa Sumeria ini sedang menulis sebuah prasasti yang bernama cuneiform seperti ini. Nah, cuneiform ini terbuat dari tanah liat, lempengan tanah liat yang ditulis atau diukir menggunakan sebuah paku. Dan untuk replikanya bisa dilihat di sini. Nah, kakak tahu nggak kenapa tuh ini berupa lambang-lambang? Nah, jadi Kak, pada bangsa Sumeria itu belum dikenal alfabet. Jadi alfabet itu dikenal beberapa abad setelah bangsa Sumeria, sehingga mereka membuat lambang-lambang yang mereka mengerti, mereka temukan, dan kemudian mereka menulisnya pada sebuah prasasti dari tanah liat. Ini hanya replika ya, Kak ya. Dan untuk kemudian selanjutnya pada 1900 sebelum Masehi ini Alkisah ada seorang peneliti dari Prancis di mana dia menemukan sebuah batu di era Mesir, di mana batu itu bernama batu Rosetta. Nah, keunikan dari batu Rosetta ini, jadi batunya ini ya, Kak. Itu. Nah, keunikannya itu terdapat 3 tulisan yang berbeda. Yang pertama yang paling atas yang ini namanya hieroglyph, di mana itu tulisan yang hanya dapat dibaca atau dipahami oleh raja-raja atau bangsawan seperti itu. Nah, kemudian tulisan yang kedua ini namanya demotik, di mana itu dapat dipahami oleh cendekiawan atau mungkin di zaman sekarang itu seperti pelajar, mahasiswa seperti itu. Dan yang terakhir yang paling bawah itu adalah tulisan Yunani kuno, dan itu untuk masyarakat biasa. Untuk artinya sendiri itu sama, Kak. Untuk ketiga tulisannya itu sama-sama berarti mengagung-agungkan, mengisah-isahkan raja seperti itu. Nah, selanjutnya kemudian ada Hebrew language pada 600 sebelum Masehi. Nah, Hebrew language ini terdiri seperti 3 ini ya, Kak ya. Seperti konsep Akbas ini seperti yang di tengah, dan Album itu yang pertama, dan Akbar itu yang terakhir. Nah, dulunya ini menggunakan lambang-lambang, Kak, cuma untuk memudahkan wisatawan untuk membaca sehingga diganti menjadi huruf-huruf. Nah, sedangkan untuk Hebrew language ini sudah paten ya, Kak. Jadi kalau untuk album itu A sama dengan N, Abbas itu A sama dengan Z, dan Akbar itu A sama dengan I seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pada 500 sebelum Masehi, di sini ada bangsa Yunani, dan bangsa Yunani itu
terbagi menjadi dua golongan, Kak. Yang pertama adalah Athena yang mereka mengandalkan intelijen atau kecerdasan mereka. Nah, kemudian yang kedua ada bangsa Sparta, di mana bangsa ini itu mengandalkan ototnya, fisiknya seperti itu. Nah, pada masa Yunani ini, Kak, mereka mengirimkan pesan menggunakan metode yang namanya staccato. Contohnya seperti ini. Jadi nanti pengirim dan penerima itu sudah melakukan perjanjian di mana tabungnya ini memiliki diameter yang sama. Kalau nggak sama nanti rekamannya ini tidak dapat dibaca, Kak, tulisannya yang di rekaman ini. Kenapa? Karena mereka menulis ini dengan cara melilitkan seperti ini, kemudian menulis secara horizontal sehingga pengirim dan penerima harus memiliki tabung dengan diameter yang sama agar dapat membaca seperti itu. Dan nanti yang dikirim hanya perkaman ini, Kak. Kenapa? Karena untuk agar tidak terbaca atau mungkin nanti ini ditemukan orang lain, ini mereka tidak dapat membaca. Mereka hanya mungkin melihat tulisan-tulisan secara acak saja seperti itu. Dan selain untuk skeletal ini ada juga metode tato, Kak. Mungkin Kak Cici tahu gimana pesan rahasia disembunyikan? Ya sih. Iya, betul ya. Lebih tepatnya di kepalanya ya, di sini. Nah, jadi pada zaman dahulu itu ada seorang raja, di mana raja itu diasingkan di penjara sebetulnya, kemudian diberikan budak, di mana budak itu dipilih yang sedang sakit. Nah, kemudian setelah itu untuk mengirimkan pesan, raja itu mencukur habis rambut dari budak itu, kemudian mentatonya, sehingga budak sendiri juga tidak dapat melihat apa yang ditulis raja di atas kepalanya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu dibiarkan sampai tumbuh rambut lagi, dan akhirnya budak ini diutus atau dikirim raja untuk ke menantunya. Setelah sampai di menantunya, itu rambutnya dicukur lagi, Kak, untuk melihat tatonya itu seperti itu. Dan untuk akhir dari budaknya sendiri ini, budaknya harus dibunuh ya, Kak, ya, karena untuk mencegah kebocoran informasi. Itu juga untuk membuktikan kesetiaan budak itu tadi terhadap raja seperti itu. Nah, selanjutnya di sini, Kak, pada 60 sebelum Masehi, di mana bangsa Romawi ini memiliki sandi, yakni Caesar. Kakak tahu nggak gimana caranya? Baru dengar ya. Jadi seperti ini, Kak. Jadi Caesar ini untuk kedua belah pihak, kedua orang yang akan berkomunikasi ini mensepakati kata kunci. Seperti mungkin contohnya huruf A akan ditaruh menjadi huruf X. Seperti itu. Cuman bedanya dengan Hebrew language tadi, untuk Hebrew language tadi udah paten ya, Kak, ya. Sedangkan kalau untuk Caesar ini sesuai dengan kesepakatan yang akan berkomunikasi seperti itu. Nah, kalau untuk berikutnya ini, untuk Renaissance ini sama metodenya seperti Caesar, cuman hanya bentuknya saja yang berbeda, dan untuk menggesernya ini dua huruf, Kak. Seperti itu. Dan selanjutnya kita ada Cardinal, di mana metode ini sangat unik. Untuk penerima dan pengirimnya, mereka akan membuat ini sebagai sandi. Dan mereka sebelumnya sudah membuat kesepakatan untuk mengenai artikel atau teksnya itu berdasarkan apa. Nah, biasanya untuk zaman dahulu itu menggunakan Bible atau Alkitab, sehingga mereka bersepakat mungkin untuk halaman 20, 17 atau sebagainya, sehingga mereka nanti bisa langsung ngerti seperti itu. Nah, dari sini kalian bisa lihat nggak ada pesan tersendiri di sini. Jadi ya, kayak hanya tulisan biasa ya. Tapi kemudian setelah dibuat ini, maka akan menjadi sebuah pertunjukan.
Kakak bisa minta tolong dibaca? Segera hancurkan Ya. dokumen rahasia ini. Iya, betul sekali. Jadi kurang lebihnya seperti itu pesan rahasianya. Dan yang dikirimkan nanti hanya lembar yang ini, Kak. Ya, begitu. Dan selanjutnya kita akan ke ruangan berikutnya, yakni ruangan tulisan sandi. Silakan. Nah, berikutnya kita sampai di ruangan berikutnya, perintisan sandi. Nah, dari ruangan ini yang menarik perhatiannya Kak Cici apa nih? Dua patung tokoh. Oke, dua patung ini ya. Kira-kira tahu nggak beliau-beliau ini siapa? Nggak tahu. Jadi yang di sebelah sini ini Bapak Amir Syarifuddin, di mana beliau adalah Menteri Pertahanan pada masa itu. Dan kemudian di sebelah ini ada Bapak Rudiono atau Bapak Pesandian Indonesia. Nah, di sini pada masa itu Bapak Amir Syarifuddin ini sedang memerintahkan Bapak Rudiono untuk mendirikan sebuah badan pemberitaan rahasia untuk kepentingan RI, seperti itu, yang kemudian sekarang menjadi Dinas Kode. Nah, dan kemudian Bapak Rubio ini membuat sebuah buku seperti ini buku kode slip, di mana terdapat 10.000 kalimat dan hanya dijilid 6 buah. Kira-kira kakak tahu nggak kenapa dijilidnya hanya 6 buah? Nggak tahu tuh, Pak. Karena pada masa itu kertas sedang mahal, Kak. Jadi hanya dijilid sebanyak 6 buah seperti ini. Dan saat penulisannya Bapak Rudiono sendiri itu menggunakan 2 tangannya sekaligus. Ya, seperti itu. Dan karena beliau membuat ini sehingga sampai saat ini belum ada yang bisa memecahkan kode-kodenya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ke ruangan berikutnya, yakni market rumah cukup. Silahkan. Nah, berikutnya ini adalah miniatur rumah Sandi Cukur yang ada di Kulon Progo. Jadi dulu setelah diakresi dari perwira Sandi ini melarikan diri ke arah Kulon Progo. Kenapa? Karena di sana ada pegunungan, kemudian ada sungai sehingga memudahkan mereka untuk bersembunyi. Dan kemudian mereka menemukan atau sampai pada rumah masyarakat sipil, yakni Bapak Merto Setono, yang kemudian dijadikannya sebagai markas seperti itu. Untuk Bapak Merto Setono sendiri ini mereka mengira untuk Bapak Boyra ini ada seperti masyarakat biasa, sehingga beliau mengizinkan dan beliau juga tidak mengetahui apa yang terjadi atau pesan-pesan apa saja yang ada di rumahnya sendiri. Nah, untuk selanjutnya bahkan sampai anak dari Bapak Merto Setono yaitu Bapak Konijan menjadi kurir Sandi seperti itu. Namun beliau juga tidak mengetahui pesan apa yang beliau sampaikan seperti itu. Dan ini ada di Kulon Progo ya Kak. Jadi mungkin sewaktu-waktu Kak Cici bisa ke Kulon Progo melihat-lihat untuk jam operasinya sama seperti Museum Sandi seperti itu. Dan selanjutnya kita ke ruangan berikutnya Kak. Oke, selanjutnya di ruangan ini yang menarik perhatian Kak Cici apa? Sepeda. Kak Cici tahu nggak kalau sepeda ini digunakan untuk kurir Sandi pada zaman dahulu zaman perjuangan. Kira-kira nih Sandinya itu disembunyiin di mana di sepeda ini? Iya, misalnya seperti itu di foto itu. Jadi dia di sungai seperti itu ya. Oke, dia Sandinya disembunyikan di mana Kak? Sini itu. Di sini? Oke. Untuk Sandinya itu, untuk pesan rahasianya itu sebenarnya disembunyikan di tempat
terlihat secara fisik seperti itu. Dan kemudian selanjutnya di sini ada buku Jano Kobe, di mana buku Jano Kobe ini merupakan turunan dari buku Kode Seami tadi. Nah, buku ini dibawa oleh Bapak Umar Said Nur, di mana buku ini pernah tertinggal di suatu bukit, dan di mana Bapak Umar Said Nur ini merasa tanggung jawab terhadap buku ini, sehingga beliau berlari di gelapnya malam tidak berbunyi hanya untuk mengambil kembali buku. Seperti itu. Dan kemudian di sini ada miniatur stasiun radio Udo, di mana yang sempat menjadi markas juga. Jadi pada zaman dulu itu di bawahnya ini dijadikan sebagai tempat untuk pengajian seperti itu, atau mungkin untuk kegiatan agama seperti itu ya. Dan untuk yang di atas ini markasnya di situ, sehingga tidak menaruh kecurigaan seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin di sini ada bangku atau meja. Mungkin akan tahu ini bangku atau meja di mana gitu. Ya, betul ya. Jadi itu adalah meja dan kursi yang asli yang dibawa dari rumah buku Sandi yang tadi. Sehingga ini tulisannya di lantai siapa, karena ini benar-benar asli dibawa dari Ponorogo seperti itu. Dan dulu waktu Bapak Purnama atau perwira-perwira Sandi itu duduknya di sini. Selanjutnya kita mungkin akan ke ruangan Nusantara. Nah, berikutnya kita berada di ruangan Nusantara, di mana ini terdapat mesin-mesin pertanian ya. Nah, untuk yang pertama di sini mungkin bisa dilihat ini adalah mesin Sandi SR64. SR sendiri ini dimaksudkan adalah Sandi Rubiono. Jadi yang buat adalah Bapak Rubiono. Jadi kalau untuk 64 itu hanya angka ya kayak ulang tahun. Dan selanjutnya di sini SR70 mungkin lebih terupgrade. Selanjutnya di sini ada mesin SRE, di mana ini sudah berbasis semi elektronik. Selanjutnya ini ada SRT di berikutnya. Ini sudah elektronik ya. Dan ini juga adalah mesin Sandi SM, di mana dibuat pada tahun 1985 oleh seorang profesor, yang digunakan oleh seorang profesor Intel dengan algoritma yang lebih kompleks dari generasi sebelumnya. Dan yang terakhir ada mesin Sandi yang bentuknya seperti telepon. Ini seperti telepon biasa ya Kak ya. Sehingga kalau ada penyadapan itu masih dapat dilakukan. Namun di sini sudah ada secure mode. Jadi kalau tombolnya ini tidak dipencet, maka penyadap masih bisa menyadap. Sedangkan jika dipencet itu penyadap sudah dari semua dan nanti akan keluar seperti gelombang radius acak secara acak seperti itu. Dan ini juga ada sekolah persandian yang ada di Bogor. Mungkin kakaknya punya adik atau jadi sekolah persandian ini setiap tahunnya atau setiap angkatannya hanya menerima 100 ya, jadi hanya 100 orang terpilih seperti itu, berlokasikan di Bogor. Dan untuk lantai bawah ini sudah selesai. Selanjutnya akan naik ke atas Kak, silahkan lewat sini.
untuk hati-hati ya, karena sedikit kurang. Nah, selanjutnya kita ada di ruangan tokoh, di mana di depan Kak Cici ini adalah mantan-mantan ketua dari lembaga sandi. Seperti yang pertama ada Bapak Rudiono, di mana dulu dinas kode ini berubah nama menjadi Jabatan Sandi Angkatan Perang, kemudian berubah lagi menjadi Jabatan Sandi, dan berubah kembali menjadi Lembaga Sandi Negara. Dan hingga saat ini untuk Lembaga Sandi Negara sudah berubah nama menjadi Badan Siber Negara. Seperti itu. Kak Cici tahu nggak kenapa di sini kosong? Karena untuk ketua Lembaga Sandi Negara yang saat ini beliau masih menjabat. Seperti itu. Jadi nanti setelah periode beliau habis, maka baru kita ulang di sini. Dan selanjutnya di sini ada informasi mengenai Bapak Persatuan Indonesia, yaitu Bapak Rudiono. Ini beliau, karena beliau yang mendirikan, sehingga beliau disebut sebagai Bapak Persatuan. Ada cerita unik nih Kak tentang Bapak Rudiono. Sehingga setelah pulang dari luar negeri, Bapak beliau ini ditangkap dan dipenjara oleh Indonesia karena dianggap telah mengkhianati, seperti itu. Namun beliau tidak ada perlawanan sama sekali. Dan pada suatu saat di penjara itu kan mungkin orang akan kotor, musuh seperti itu ya Pak ya. Nah beliau ini memiliki kemampuan untuk membuka kunci. Seperti itu, seperti alat-alatnya di sini. Nah beliau membuka kunci penjara, di mana beliau keluar hanya untuk mandi, membersihkan diri. Kemudian setelah mandi, beliau kembali lagi ke dalam penjara dan menguncinya seperti semula. Penjaga yang di sana merasa terkejut. Kenapa beliau bisa sebersih itu? Kalau beliau keluar, Bapak Rudiono ini keluar, kenapa tidak langsung kabur seperti itu? Itu juga bermakna bahwa Bapak Rudiono ini pro dengan Indonesia, di mana dia sangat mendukung Indonesia seperti itu. Dan kemudian penjaganya tadi memberitahukan pada kepala atau pemimpinnya seperti itu, sehingga Bapak Rudiono ini dipercaya untuk memegang kesaktian seperti itu. Selanjutnya di sini ada beberapa koleksi, dan di sini ada pisau milik Bapak Laksana Sobardo, di mana ini hanya souvenir. Ini telah dihibahkan keluarga karena dulunya ini digunakan beliau untuk membuka surat-surat penting, surat-surat yang penting mengenai persandian atau mengenai informasi-informasi rahasia. Dan kemudian ini ada Bapak Umar Said Nur. Mungkin Kak Cici lihat nggak siapa beliau? Jadi beliau adalah yang membawa buku kode B tadi. Dan di sini ada catatan milik Bapak Umar Said Nur, di mana itu covernya asli dari bulu harimau. Karena pada zaman itu harimau masih legal untuk dibunuh. Dan selanjutnya di sini ada koleksi jam tangan, di mana jam tangan ini adalah jam tangan LED pertama di dunia yang dilapisi emas sebesar 14 karat. Kak Cici tahu nggak ini milik siapa? Tahu. Ini milik Bapak Rudiono. Jadi beliau ini sang pemilik dari jam tangan ini. Dan Bapak Rudiono sendiri selain menjadi dokter militer,
dan persadian, beliau juga sangat suka dengan fotografi, sehingga beliau memiliki koleksi-koleksi kamera. Contohnya seperti ini. Dan ini ada kamera terkecil, di mana beliau dulu menggunakannya juga sebagai bisa alat mata-mata. Selanjutnya kita ke ruangan persadian global. Berikutnya ada ruangan di mana ini adalah persadian dunia ya. Jadi di sini ada alat-alat yang telah dikirimkan dari berbagai negara. Contohnya seperti ini. Ini adalah masterpiece-nya Museum Sani. Kenapa? Karena alat ini dibawa dari Indonesia. Dan yang menjadikannya sangat bagus adalah di mana pembuat alat ini itu lebih memilih bunuh diri daripada harus membongkar atau mengajarkan bagaimana cara berjalan. Jadi untuk sampai saat ini alat ini belum dapat dipecahkan. Seperti itu. Dan kemudian dan alat-alat selanjutnya. Dan untuk museum tentang persadian sendiri itu hanya ada 4 di dunia. Yakni yang pertama Museum Sani sendiri di Indonesia, kemudian di Rusia, di Inggris, dan di Amerika. Seperti itu. Dan di belakang saya ini ada negara-negara dengan nama-nama museumnya. Di sini juga ada mesin sandi Kria standar yang merupakan mesin sandi yang dibuat oleh Alexander von Kria, makanya dinamakan Kria, yang berasal dari Ukraina. Dan kemudian di sini ada mesin yang paling kecil di antara yang lainnya. Ini berasal dari negara gunanya, yaitu negara Vatikan. Dan selanjutnya kita ke ruangan terakhir, yaitu ruangan edukasi. Nah, berikutnya kita ada di ruangan terakhir nih Kak. Kita berada di ruangan edukasi. Seperti yang dilihat. Mungkin Kakak tahu ini apa? Sandi Mose. Sandi Mose, iya betul. Soalnya kan di pramuka gitu ya dulu waktu sekolah gitu. Kemudian juga ada sinetron. Jadi di ruang edukasi ini kita sharing-sharing aja tentang yang gitu. Mungkin Kakak bisa dulu. Setelah akhirnya sampai di ruangan terakhir ini, apa sih yang Kakak dapat dari tadi tentang persadian? Mungkin kayak secara global mengetahui yang sampai bagaimana itu berjalan apa ya? Iya. Dan untuk masa sekarang ini kan persadian itu masih digunakan. Ya, ada. Contohnya seperti apa Kak? Password. Iya betul sekali, password handphone tentunya ya. Dimana untuk Kak Cici sendiri itu kami sarankan dimana untuk selalu mengubah sandi yang ada di akun media sosialnya, kemudian emailnya, seperti itu, dan jangan menggunakan identitas diri sendiri. Mungkin contohnya adalah tanggal lahir seperti itu, karena itu akan sangat mudah sekali untuk kombinasi yang pas ini bisa kepaduan antara huruf, angka, atau bahkan simbol seperti kayak bintang seperti itu. Nah, mungkin untuk pemaduannya saya dapat menemani sampai di sini saja. Jika mungkin Kak Cici ingin kembali berkeliling, tidak apa-apa, kami persilahkan. Tapi saya mohon undur diri kembali ke bawah. Terima kasih Kak.